Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan baik dan sehat ya di rumah. Pada pagi hari ini kita akan belajar atau membahas pendalaman materi tentang materi fikih atau mata pelajaran fikih ya. Nah, anak-anak bisa disiapkan buku fikihnya, buku LKS-nya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi Allah memberikan keberkahan serta kelancaran untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah anak-anak, mari kita buka pada materi zakat ya. Zakat itu berasal dari kata tazkiyah yang artinya adalah mensucikan harta, kekayaan, dan mensucikan diri pribadi. Zakat juga berarti bertambah atau berkembang. Nah, perintah dalam zakat ini tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 ya, yang artinya, dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Anak-anak, zakat ada dua macam, yaitu yang pertama adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat harta yang wajib dikeluarkan karena menyimpan harta yang cukup. Sedangkan yang kedua yaitu adalah zakat fitrah. Adalah zakat yang wajib diberikan menjelang sholat Idul Fitri yang berupa makanan pokok. Kemudian pengertian dan hukum zakat fitrah. Zakat fitrah itu bertujuan untuk menyucikan diri. Zakat fitrah disebut juga zakat badan atau zakat nafs. Hukum zakat fitrah yaitu wajib ya anak-anak bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan satu hari satu malam, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kira-kira besarnya pembayaran zakat fitrah itu berapa? Setara dengan 2,5 kg atau 3,1 liter ya. Mohon maaf itu ustazah salah menuliskannya. Maksudnya adalah 3,1 liter bahan makanan pokok penduduk setempat. Jadi disesuaikan dengan makanan pokok pada penduduk tersebut. Misal dibayarkan dengan uang harus disesuaikan dengan harga makanan pokok pada daerah tersebut anak-anak. Semisal harga beras itu adalah 10.000. Kemudian kewajiban zakat untuk satu orang adalah 2,5 kg. Berarti adalah 2,5 kg dikalikan 10.000 sama dengan 25.000. Orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah yang pertama yaitu adalah beragama Islam. Wajib bagi setiap muslim untuk membayar zakat tanpa ada batasan laki-laki atau perempuan ya anak-anak. Kemudian yang kedua, orang tersebut masih hidup pada waktu matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga, orang tersebut mampu menafkahi diri dan keluarganya. Ia yang memiliki kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi dirinya dan keluarganya. Kemudian, bagaimana tata caranya? Tata caranya yang pertama yaitu memilih makanan pokok yang sesuai mutu makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Jadi sesuai dengan makanan pokok pada daerah tersebut ya. Dan mutunya pun harus disesuaikan, harus mutu yang bagus. Yang kedua, takaran makanan pokok sesuai ketentuan kadar zakat fitrah. Semisal beras yaitu sebanyak 2,5 kg atau 3,1 liter. Yang ketiga yaitu mengucapkan niat. Kemudian yang keempat mengucapkan akad penyerahan zakat fitrah. Yang kelima, berdoa bagi orang yang menerima zakat fitrah. Kemudian yang keenam, panitia bertanggung jawab untuk membagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, untuk orang yang berhak menerimanya ini anak-anak, kita juga dalam Al-Quran sudah diterangkan ya bahwa ada beberapa orang yang berhak dalam menerima zakat fitrah. Di antaranya adalah dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, yaitu sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat, hamba sahaya, ghorimin atau orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk orang yang sedang dalam perjalanan,
sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, anak-anak, mari kita bahas satu persatu ya. Untuk fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang miskin yaitu orang yang memiliki harta, namun itu hartanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Sedangkan amil yaitu orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Nah, pengumpulan itu kan biasanya dikumpulkan kepada amil zakat itu ya. Kemudian 4, ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Yang selanjutnya ada hamba sahaya, yaitu yang ingin memerdekakan dirinya. Kemudian yang keenam tadi ada ghorimin, atau orang yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhannya. Nomor 7 ada fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, misalnya ketika berdakwah. Kemudian yang ke-8 adalah ibnu sabil, orang yang kehabisan biaya di perjalanan. Nah, itu beberapa atau 8 orang yang termasuk dalam golongan menerima zakat. Besok ini akan keluar ya anak-anak, maka perhatikan dengan baik-baik. Kemudian anak-anak, hikmah melaksanakan zakat fitrah. Kenapa sih kita kok harus melaksanakan zakat fitrah? Nah, zakat fitrah ini anak-anak membantu fakir miskin, kemudian membersihkan diri dari sifat kikir, menunjukkan syukur kepada Allah, mendidik agar bersifat mulia dan pemurah, serta meningkatkan hubungan yang harmonis antara orang kaya dan orang miskin. Materi yang kedua yaitu adalah infak. Tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 262 bahwa infak ini diumpamakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Jadi jumlahnya adalah 700 biji pada setiap sebutir biji yang diberikan. Kemudian Allah akan melipat gandakan siapa saja yang menafkahkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah anak-anak sesuai dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 262. Kemudian anak-anak, infak itu berasal dari kata anfaqo yang artinya adalah mengeluarkan harta benda yang dimiliki ke jalan Allah. Nah, hukum infak ini ada 2 anak-anak, infak yang bersifat wajib dan sunnah. Infak wajib itu seperti zakat, kafarat, nazar, nafkah, dan lain-lain. Kemudian infak yang bersifat sunnah yaitu ada infak kepada fakir miskin. Nah, kemudian ada rukun dan syarat infak, yaitu yang pertama adalah penginfak, yang kedua adalah orang yang diberi infak. Dan urutan untuk orang yang diberi infak itu yang pertama adalah saudara terdekat atau keluarga, kedua anak-anak yatim, ketiga tetangga dekat dan jauh, keempat sahabat atau teman, kelima baru ibnu sabil dan lain-lain. Dan yang ketiga ada syarat infak yaitu sesuatu yang diinfakkan, dan keempat yaitu harus memenuhi dari ijab dan qabulnya. Kemudian anak-anak, bentuk infak yaitu yang pertama ada infak untuk berjuang di jalan Allah seperti berdakwah, kemudian pembangunan masjid. Nah, infak untuk keluarga, untuk keluarga yaitu bentuknya adalah nafkah. Yang ketiga, infak untuk kepentingan umum, banyak ya, seperti pembangunan jalan dan sebagainya. Infak kepada keluarga dekat atau saudara, memuliakan tamu itu termasuk dalam bentuk infak anak-anak. Kemudian infak kepada orang yang membutuhkan, dan yang terakhir infak kepada penuntut ilmu. Nah, sedangkan waktu pengeluaran infak yaitu yang pertama infak dikeluarkan ketika memperoleh rezeki, penghasilan atau harta. Yang kedua, infak dapat dikeluarkan kapanpun. Dan yang ketiga, infak saat Allah mengeluarkan sesuatu dari perut bumi. Kemudian anak-anak, yaitu untuk latihan soalnya kita bahas ya. Nomor 1, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Merupakan firman Allah tentang perintah zakat dalam Quran surat, yaitu adalah apa? Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Kemudian nomor 2, zakat fitrah adalah titik-titik. Tadi pengertian zakat fitrah adalah zakat apa? Kemudian nomor 3, besarnya zakat fitrah adalah 2,5
kilo atau 3,1 liter. Panitia zakat fitrah disebut juga, tadi Ustazah sudah menjelaskan ya, termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat, yaitu adalah amil. Kemudian nomor 5, sebutkan 3 saja golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Tadi ada 8, Ustazah sudah menjelaskan, silahkan disebutkan 3. Kemudian nomor 6, sebutkan 3 syarat wajib zakat fitrah. Tadi kalau menunaikan zakat harus ada apa? Dan yang ketujuh, secara garis besar zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian yang ke-8, orang yang tidak mampu mencukupi kehidupan sehari-hari disebut dengan apa anak-anak? Nah, tadi adalah fakir. Kemudian nomor 9, sebutkan 3 hikmah membayar zakat. Tadi ada beberapa hikmah ya yang sudah Ustazah jelaskan, silahkan disebutkan 3. 10. Apakah hukum zakat fitrah? Hukum zakat fitrah adalah wajib. Apakah pengertian infak? Nah, pengertian infak adalah nah, silahkan tadi bisa dilihat ya. Nomor 12, ayat yang menganjurkan untuk menafkahkan harta di jalan Allah adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 262. Kemudian 13, infak akan sah apabila melalui ijab dan qabul. Betul sekali. Kemudian 14, Allah memberikan ganjaran kepada orang yang suka berinfak seperti sebutir benih akan menjadi titik-titik biji, 700 biji. Kemudian nomor 15, menurut bahasa infak berarti apa anak-anak? Silahkan tadi bisa dicari ya. Baik anak-anak, cukup sekian materi dari Ustazah, kurang lebihnya dari Ustazah mohon maaf ya untuk beberapa tadi jawaban yang kira-kira Ustazah kok belum menjawabkannya. Nah, anak-anak bisa sambil membuka materinya karena tidak semua Ustazah bantu untuk menjawabnya, jadi anak-anak tadi Ustazah sudah menjelaskan semuanya. Insya Allah yang telah Ustazah sampaikan ini akan keluar dalam PTS besok ya. Jangan lupa untuk belajar anak-anak dan selalu jaga kesehatan. Kurang lebihnya dari Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.